Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam sadiqul wa'dil amin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwan fiddin, a'azzani Allahu jami'an. Jamaah salat subuh Masjid Tahfidzul Quran Kaulan Karimah memasuki bab tentang mujahadah pada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kitab yang ada di hadapan kita adalah syarah yang dibawakan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali barakallahu fiik. As-sani, dan hadis yang kedua pada bab mujahadah ini. An Anasin, dari Anas radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An harfu jar. Anasin jatuhnya dia menjadi kasrah. Radhiyallahu taala anhu, anin masuk lagi harfu jarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwihi, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menerima berita ini atau hadis ini dari Rabbnya Jalla wa Ala, an Rabbihi azza wa jalla qala, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menerima meriwayatkan dari Rabbnya Jalla wa Ala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza taqarrabal abdu ilayya sibran, jika mendekatkan kepadaku seorang hamba satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Penjelasan tentang dira'an dan hasta dan sibron dan dira'an itu insyaallah dijelaskan nanti. Idza taqarrabal abdu ilayya sibron taqarrabtu ilaihi dira'an, jika seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dira'an, dan jika seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta saja, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depah. Baik. Nah, ini perbedaannya sibran, dira'an dan ba'an. Wa idza atani yamshi, jika hambaku itu mendatangiku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, maka aku akan mendatangi hambaku itu dengan berlari-lari kecil. Rawahu Imam Bukhari.
Saudaraku kaum muslimin, yang pertama adalah sibron. Sibron di sini bermakna satu jengkal. Kemudian diraan bermakna satu hasta. Satu hasta itu antara dari lengan ke siku. Kemudian di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ba'an. Ba'an itu satu depa. Satu depa itu sama dengan 2 kali panjang tangan, atau sama dengan orang merentangkan kedua tangannya. Pengesahan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada kitab Al-Fath. Kata-kata yang asing, Syekh Salim bin Id Al-Hilali menyebutkan fima yarwihi an rabbih, bahwa hadis ini adalah hadis qudsi yang telah diberikan penjelasannya sebelumnya. Hadis qudsi itu adalah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima langsung hadis tersebut tanpa melalui Jibril. Barakallahu fikum. Dan hadis qudsi ada yang dhaif dan ada yang sahih. Dan kita sedang membahas hadis sahih dari kalangan hadis qudsi tersebut. Idza taqarraba al-'abdu ilayya sibran, barang siapa yang mengerjakan suatu ketaatan meskipun hanya sedikit sekali, pasti aku di situ adalah Allah, akan membalasnya dengan berlipat-lipat kemuliaan. Setiap kali dia menambah ketaatan, pasti aku akan menambahkan padanya pahala. Sebab seorang hamba akan mendekatkan dirinya kepadaku dengan berbagai ketaatan, baik dengan mengerjakan hal-hal yang wajib maupun hal-hal yang sunnah, sebagaimana yang telah dikemukakan pada hadis tentang wali Allah kemarin. Ya, man adani waliyan faqad adantu biharbi yang kemarin. Diraan dari lengan sampai siku. Ba'an depa kira-kira sepanjang 2 tangan jika direntangkan. Harwalatan semacam lari-lari kecil yang disertai dengan langkah cepat. Kalau kita sa'i, ada tempat-tempat di mana di situ ada lampunya berwarna hijau. Lampu berwarna hijau ini menunjukkan kita harus berlari-lari kecil. Bukan berarti berlari kencang, tidak, berlari-lari kecil. Pokoknya tidak berjalan. Bagaimana dengan orang-orang tua? Maka bagi mereka tetap berjalan, tapi langkahkanlah seolah-olah dia seperti berlari. Itu upaya kita mencocoki atau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fikum, untuk mengikuti generasi sunnahnya generasi terdahulu, yaitu kisahnya Adam dan Hawa dalam keadaan mencari di antara mereka, dalam keadaan berlari-lari di antara Safa dan Marwah. Kandungan hadis ini yang pertama, dalam hadis ini terdapat dalil menunjukkan kemuliaan dan kedermawanan Rabb yang Maha Mulia. Dia Allah akan memberikan balasan yang banyak untuk perbuatan yang sedikit. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufin syai'a walau antal akhaka biwajhin taliqin. Janganlah kalian meremehkan kebaikan, meskipun itu hanya kalian tersenyum dengan ceria ketika bertemu dengan saudara kalian. Kita bisa bayangkan, kalau ada orang yang bertemu dengan saudaranya dalam keadaan saling merengut, tidak saling sapa, saling bermuka muram, maka ini akan menjadi petaka. Wahai para anak-anak muda, wahai para dai-dai ilallah, cobalah belajar senyum kepada manusia. Cobalah belajar senyum kepada khalayak ramai. Manusia menuntut kita berbuat ihsan.
Dia menuntut kita berbuat baik seperti yang kita ucapkan. Kalau jalan kita naik motor, assalamualaikum. Kalau jalan tidak naik motor pun kita menegur yang duduk. Berjalannya kita dengan jalan lurus, tidak melihat kanan kiri dan tidak memetik bunga maupun tanaman orang lain. Tetapi orang awam yang melihat kita, dia berbuat sesukanya. Dia nggak peduli adat dan akhlak. Tetapi dia sebagai orang awam menuntut kita, antum para dai, agar antum berbuat baik di hadapan mereka. Itu makanya seorang dai kalau berbuat kerusakan, kerusakannya benar-benar merusak orang awam. Tapi kalau orang awam berbuat dirinya dalam kerusakan, tidak akan mempengaruhi seorang dai. Makanya seorang dai wajib tersenyum. Nah, wajib di sini maknanya usahakanlah tersenyum menghadapi orang-orang awam, mad'u kaum muslimin, di mana mereka itu adalah orang-orang yang harus diberikan pelayanan terbaik. Jangan kita menuntut mereka berbuat baik pada kita, tidak. Tetapi kita harus menuntut diri kita untuk berbuat baik kepada mereka. Meskipun perbuatan baik itu walau antal akhaka bi wajhin taliqin. Kembali kepada kandungan hadis bahwa Allah di sini Maha Karim, Maha Mulia, Maha Dermawan, Maha Memaafkan, Maha Mengampuni, dan Maha membebaskan hambanya dari api neraka, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku ini berpotensi, berpeluang, na'am barakallahu fikum, diharapkan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Hamba-hamba Allah yang enggan, hamba-hamba Allah yang tidak mau memasuki surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka salah satunya ada dalam dua keadaan. Yang pertama adalah seorang yang muhajir, yaitu orang yang bermaksiat di malam hari dan menceritakannya di siang hari. Dan orang yang bermaksiat di siang hari menceritakannya di malam hari. Padahal bisa jadi Allah sudah memaafkannya, tapi dia berterus terang untuk bermaksiat di tengah kaumnya agar manusia menganggapnya bahwa dia orang yang terhormat dan mulia. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, masali wa masalukum kamasali rajulin aw qadana faja'ala al-janadibu wal farasu yaqana fiha. Permisalanku dan permisalan kalian seperti seorang yang sedang membakar api unggun. Mulailah serangga dan kupu-kupu memasuki api unggun tersebut. Wa ana, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melarang kalian untuk memasuki api unggun itu. Wa antum tafallatuna min yadihi, dan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah menepis tanganku dari ketika kita mau memasuki api unggun. Rasulullah memegang ikat pinggang kita. Jangan masuk api unggun, ente terbakar. Tapi kita malah menepis tangan Rasulullah dan memasuki api itu sendiri. Ini terjadi pada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti perbuatan-perbuatan al-munkarat, maksiat wal bid'iyat, dan perbuatan-perbuatan yang keji. Mereka tahu itu dusta, mereka tahu itu durhaka, mereka tahu itu maksiat, tetapi mereka tetap melakukannya. Kenapa? Karena hawa nafsunya lebih dia tuhankan daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Contoh tambahan yang ketiga adalah seorang wanita yang disebut dalam satu riwayat sebagai seorang wanita pelacur, yang mana dia kehausan di tengah padang Sahara yang luas. Dia pun turun dan dia pun minum di bawahnya. Ketika dia naik ke atas, didapati olehnya anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Seandainya anjing tersebut tidak dia beri minum,
tentu anjing tersebut akan mati. Maka wanita tersebut pun turun lagi dari atas ke dari bibir sumur sampai ke jurang dasar sumur. Kemudian dia pun mencoba naik. Nah, barakallahu fikum, mengisi sepatu dan terompanya dengan air sumur. Kemudian diberikan kepada anjing yang dalam keadaan mau mati tadi. Allah tabaraka wa ta'ala ridho kepada perbuatannya. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memaafkan dan mengampuni wanita ini. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebab pengampunan dan kedermawanan tersebut memasukkannya ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan pesimis wahai ikhwan. Antum ahli surga insyaallah. Antum ahlul jannah insyaallah. Antum adalah orang-orang yang diharapkan memasuki surganya Allah dan tanpa hisab dan tanpa azab. Ikhlis ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kalian kepada apa yang membawa manfaat bagi kalian. Wasta'in billahi wa la ta'jas, dan mintalah tolong kepada Allah, jangan kalian bermalas-malasan. Yang kedua, penetapan sifat kedatangan atau kehadiran Allah. Kalau kita lihat hadis di sini, idza atani yamshi, jika seorang hamba itu mendatangi aku dengan berlari-lari kecil, dengan jalan, yamshi, ataituhu harwalatan, maka aku pun akan mendatangi hambaku itu dengan berlari-lari kecil. Di sini menetapkan sifat kedatangan dan kehadiran Allah tabaraka wa ta'ala dengan kita mengimaninya bahwa Allah hadir, bahwa Allah ada, bahwa Allah maujud, bahwa Allah itu ada di atas arsy beristiwa, bahwa Allah turun ke langit dunia di malam-malam atau sepertiga malam, tanpa kita sibuk menanyakan bagaimana datangnya Allah, tanpa kita menyimpangkan maknanya dan mengumpamakan dengan turunnya makhluk, seperti turunnya makhluk dari kursi ke bawah, atau dari mimbar ke bawah, atau dari keadaan naik mobil turun berjalan, atau naik keledai turun melangkah. Tidak. Turunnya Allah dari arsy ke langit dunia, hadirnya Allah, na'am barakallahu fikum, tidak boleh kita tanyakan seperti apanya Allah turun dan seperti apanya Allah datang. Kita tidak menyimpangkan makna yang arti yang asli dan mengumpamakan Allah turun dari atas ke bawah seperti pengumpamaan manusia yang turun dari kursinya maupun dari kendaraannya. Dan sifat ini merupakan sifat Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya hadirnya Allah, sifat turunnya Allah, sifat mewujudnya Allah, sifat Allah punya tangan, sifat Allah tertawa, tidak boleh kita samakan dengan makhluknya. Tidak boleh juga kita bertanya seperti apanya Allah turun, dan tidak boleh juga kita mentakwil, merubah maknanya, kemudian kita mengumpamakan kepada makhluk. Maha suci Allah dari apa yang kita duga. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Allah tidak sama dengan apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kepadanya lah kita berserah diri dan kepadanya kita memohon pertolongan. Diulangi sebelum ditutup pada hadis yang tersebut. As-sani, yang kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini langsung dari Rabb-Nya Jalla wa ala, annahu qala, maka Rasulullah bersabda, idza taqarrabal abdu ilayya sibron, jika seorang hamba mendekatkan kepada diriku Allah sejengkal,
Taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku akan mendekatkan kepadanya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dira'an, dan jika hambaku tersebut mendatangiku, mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendatanginya dengan mendatanginya sebanyak atau sedepah. Nah, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depah yang tadi ya. Wa idza atani yamshi, dan jika hambaku itu mendatangiku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari-lari kecil. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. As-salis, hadis yang ketiga. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa di sini radhiyallahu anhuma? Karena Abdullah bin Abbas adalah anak Abbas, sedangkan Abbas adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah ini adalah saudara semisan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, Abdullah dan Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbulun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang senantiasa dilupakan oleh katsirun, kebanyakan manusia. Jadi yakinlah, percayalah, berimanlah bahwa dua nikmat ini memang banyak dilupakan oleh manusia. Nikmatani maqbulun, ada dua nikmat yang senantiasa kebanyakan manusia katsirun minan nas tertipu atau terlupa atau terluput atau menyia-nyiakan dari dua nikmat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan atau waktu luang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saudaraku kaum muslimin, nikmat sehat selalu diabaikan manusia. Manusia hanya merasakan mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu dilahirkan, diciptakan dalam keadaan selalu berkeluh kesah. Sehatnya tidak pernah disyukuri. Bahkan setiap hari dia berdoa, salah satunya adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dia lupa bersyukur tentang nikmat sehatnya. Harusnya dia bersyukur, ya Rabb, terima kasih, syukurku kepadamu bahwa aku sehat. Sujud syukur kepada Allah, karena sehat itu amatlah mahal. Betapa banyak orang-orang sekarang ini terbaring di rumah-rumah sakit, tersungkur, terbujur, dan manusia bahkan banyak yang melupakannya dalam keadaan dia sakit, dikarenakan dia dalam keadaan lemah, tidak berdaya, anak-anaknya menjauh, istrinya merasa risih dan bau, saudara-saudaranya sibuk dengan deres sawit, memotong dan mengegrek sawit, menderes rambung atau pohon getah. Kemudian orang-orang yang dulu menjadi teman-temannya semua sibuk, sedang gotong royong memperbaiki pengairan, sedang membuat kandang ayam, sedang memperbaiki rumah-rumah mereka. Bahkan antum sendirian di rumah sakit hanya ditemani sama istri yang datang dan pulang kadang-kadang mengantar nasi. Itulah makanya bersyukurlah ketika kamu sedang sehat. Bersyukurlah ketika kamu sedang kuat. Bersyukurlah ketika kamu sedang diberi kekuatan otot-otot yang kuat. Berbuat baiklah di masa muda.
la'allaka sababan aidun. Andaikan masa muda itu bisa kembali, kita akan kembali merangkai besi dan mengikatnya dengan beton. Kita akan buat gedung-gedung tinggi untuk anak-anak tahfidzul Quran, dan kita akan mencoba kembali mengingat bahwa masa muda itu tidak akan pernah kembali. Semangatlah wahai hamba Allah, jangan sia-siakan masa mudamu. Jangan sia-siakan masa mudamu dengan banyak bermain-main, bersendau gurau, barakallahu fikum, berkeluh kesah, menuntut apa yang tidak punya, sibuk terhadap apa yang dimiliki orang lain, tidak sibuk dengan apa yang dimiliki oleh diri kita sendiri, marah ketika ayahnya miskin, marah ketika ibunya miskin, marah ketika ibu bapaknya menyediakan makanan yang tidak dia sukai, lebih banyak menuntut kepada guru-guru agar anaknya menjadi baik dan soleh, tanpa pernah dia sendiri berusaha menjadi dan mengajari agar dia diteladani oleh anak-anaknya, agar dia bisa diikuti oleh anak-anaknya. Kenapa sih orang tua sekarang ini pekerjaannya mudah saja? Hindarkan, jauhkan anakmu dari HP. Tetapi itu pun kalian gak mampu. Bayangkan. Bahkan kalian kebingungan untuk menitipkan anak-anak kalian di pondok-pondok dikarenakan apa? Kalian gak berdaya untuk menjauhkan anak kalian dari HP. Itu saja kalian gak mampu. Bagaimana kalian bisa mengajarkan yang lebih baik dari itu? Mengajarkan mereka sholat, ya. Barakallahu fikum, qiraatul Quran. Abu Hurairah selalu dia sholat. Barakallahu fikum. Bahkan kadang-kadang beliau menahan lapar. Dalam keadaan menahan lapar, beliau sampai pingsan. Imam-imam terdahulu kalau melihat anak-anaknya udah mulai degil, disuruh udah mulai membantah, dia perbanyak dengan sholat, meminta pada Allah agar Allah memperbaiki anak-anaknya. Sementara kita sekarang ini sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan pekerjaan anak-anak kita harapkan titip di pondok selesai, tanpa pernah kita mengikuti irama pendidikan di pondok, agar di pondok tersebut dijauhkan anak tersebut dari HP. Di rumah kalian terus menerus 24 jam televisi tidak mati. Bahkan ada yang terus menerus bahkan menyediakan handphone untuk anaknya. Ketika anaknya nangis, yang diberikan apa? Handphone agar diam. Ini musibah yang menimpa kaum muslimin hari ini. Syaitan yang ada di dalam handphone kalian, yang menulari anak-anak kalian, sehingga mereka menjadi anak-anak yang sangat butuh terhadap handphone. Ustaz, saya mau datang kepada antum. Baik, ada apa? Ustaz, anak saya mengalami depresi. Sebab apa? Sebab kecanduan game. Coba ya. Depresi, kecanduan game. Oh, orang awam biasa. Apa orang awam? Min ahli sunnah. Nah, yang ayahnya itu adalah seorang yang banyak di masjid, seperti kalian, bahkan lebih. Kok bisa anaknya sampai kecanduan game? Enggak 1, 2 anak yang sudah terluput masuk rumah sakit dan meninggal, 9 jam main game tanpa berhenti. Apa penyebabnya semua ini? Karena antum merasa aman memberikan benda tersebut kepada anakmu, dan dia mencintai benda itu, dan dia menjadikan itu sebagai permainan, dan kalian gak kuasa mencegahnya. Maka takutkan anak kepada ayah, agar anak itu punya rasa takut kepada ayahnya. Kalau ayahnya marah, ibunya jangan membela. Kalau ibunya marah, ayahnya jangan membela. Biarkan ayahnya marah dulu sampai selesai. Meskipun marahnya kadang salah, kadang benar. Kalau ibunya sedang marah sama anak, ayah gak usah bela anak itu. Biarkan ibunya menyelesaikan marahnya. Meskipun kadang marahnya ibu itu dalam kebenaran, kadang juga dalam kesalahan.
agar anak tidak merasa dibela ketika dia berbuat kesalahan. Ingat wahai para ayah, engkaulah yang menjadikan anakmu menjadi muslim, majusi atau nasrani, karena kalian itu adalah mempunyai anak yang bersih, fitrah. Tetapi kitalah yang menggambarnya menjadi apa yang kita mau. Kembali kepada hadis, dua nikmat yang senantiasa dilupakan oleh manusia adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis ini kedudukannya adalah sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab yang sama, Al-Fath, pada juz ke-11 halaman 229. Kata-kata yang asing adalah nikmat. Nikmat maknanya keadaan yang sangat baik yang dialami seseorang manusia, atau ujian yang ditimpakan yang dimaksudkan sebagai kebaikan baginya. Makbunun di sini artinya membeli dengan harga berapa kali lipat atau menjual dengan harga yang lebih murah dari harga yang dibeli. Baik, itu makna makbunun, membeli dengan harga beberapa kali lipat atau menjualnya dengan harga yang lebih murah dari harga belinya. Kandungan hadis ini yang pertama, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali merincikan pada kita beberapa kandungan. Yang pertama, manusia itu ibarat pedagang, sedang kesehatan itu adalah kesempatan atau waktu luang. Merupakan kesempatan dan waktu luang tersebut merupakan modal. Oleh karena itu, barang siapa yang menggunakan modal itu untuk sebaik-baiknya, maka ia akan memperoleh untung. Sedangkan yang menyia-nyiakan modal itu, maka dia akan merugi dan menyesal selamanya, dan ia adalah orang yang tertipu. Ya. Waktu luang itu adalah modal. Coba bayangkan antum bisa hadir di majelis ilmu, sementara manusia lupa, tertidur dan lemah keadaannya. Nanti antum jam 8, coba antum naik pohon mangga depan itu. Antum lihatlah manusia yang pergi kerja. Apalagi di persimpangan 4, sono dekat Masjid Agung Batam, ada pohon, naik aja di pohon itu. Nanti orang lewat sana sini. Ada yang menggendong anaknya, ada yang membonceng anaknya, ada yang bawa mobil dengan gasnya, ada yang servis AC, ada yang servis mesin cuci. Semua pergi untuk mencari hajat kehidupan dunia. Bayangkan, kalau orang-orang seperti itu berangkat dan semangatnya ketika waktu-waktu sholat, masjid-masjid kaum muslimin penuh dengan manusia yang sedang berangkat sholat. Tapi kemana tadi ketika waktu sholat? Mereka kebanyakan tidur, meskipun muadzin sudah mengatakan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Tapi mereka waktu itu sedang tidur. Dan kadang ketika bangun langsung cuci muka, sarapan, minum teh, minum kopi, berangkat ngantar anak, tidak pernah telat. Urusan apa ini sekolah seperti ini? Sekolah bagus, antar anak sekolah bagus, tetapi sholat tadi lebih wajib daripada itu. Begitu juga ayah-ayah yang hari-hari bekerja 24 jam di luar sana. Kalau ditanya, kenapa nggak hadir di pengajian? Kerja. Kenapa kamu nggak hadir di sholat waktu? Kerja sama orang Pak Ustaz. Nanti orangnya marah kalau kita sholat. La haula wala quwwata illa billah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepadanya dan mensucikan niat hanya untuk beramal kepadanya. Bagi agama ini,
Maka beruntunglah antum bisa berangkat pagi, menghadiri salat subuh, menghadiri kajian subuh. Wa bi kulli khutwatin tamsiha ila salati sadaqah, dan kakimu melangkah ke masjid itu adalah sedekah. Kemudian antum salat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian muazin mengumandangkan azan, kemudian si antaranya antum salat 2 rakaat. As-salatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha, dan salat 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian antum salat lagi bersama imam, rakaat pertama antum aminnya bersama imam, malaikat pun akan mendoakan antum agar antum diampuni dengan aminnya bersama imam. Kemudian masih diimbangi dengan belajar mengaji 1-2 hadis. Nah, barakallahu fikum, di hari-hari tertentu di mana itu adalah bagian dari taman-taman surga. Orang yang duduk di taman-taman surga hatinya lapang, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan kepadanya ketenangan, Allah turunkan kepada mereka rahmah. Allah sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Apakah para ustadz, para dai, para ulama udah gak menyampaikan ini kepada kaum muslimin? Menyampaikan. Saya menjadi saksinya. Semua ustadz menyampaikan ini di masjid-masjid Allah maupun di antara belak tawa manusia. Tetapi kebanyakan manusia itu tertipu. Kebanyakan manusia itu sudah tertipu dengan dunia dan kelelahan dalam urusan pekerjaannya. Yang kedua, diharuskan memanfaatkan kesehatan dan kesempatan atau waktu luang dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengerjakan amal kebaikan sebelum keduanya itu hilang, yaitu nikmat luang tadi dan nikmat sehat. Sebab kesempatan dan kekosongan itu selalu diakhiri dengan kesibukan, dan sehat itu selalu diikuti dengan masa-masa sakit. Ingat, masa-masa luangmu itu, ketika luang itu akan diakhiri dengan kesibukan, dan masa-masa sehatmu selalu diikuti dengan masa sakitmu. Nah, maka kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ayo semangatlah kepada apa yang bermanfaat bagi diri kita. Jangan seperti orang-orang tua yang disebutkan tadi, hanya menuntut anaknya pintar dan pandai. Dia sendiri tidak pernah berbenah untuk pintar dan pandai. Meletakkan kepada anak satu cita-cita, kamu jangan seperti ayahmu ini. Apa ayahnya? Contoh, tukang bangunan. Kamu jangan seperti ayah, sekolahlah kamu. Lihat, ucapan-ucapan ini amat berbahaya. Bahkan ucapan ini seolah-olah menolak takdir. Nah, anak tersebut kita sekolahkan, betul. Kewajiban kita mengantar kepada ustadz, mendidiknya, betul. Tetapi merubah keadaan anak itu jangan seperti aku, bukan urusan kita. Karena bisa jadi kalaupun dia jadi tukang bangunan, dia jadi tukang bangunan yang soleh, yang baik, yang jujur, yang ikhlas, dan menjadi tukang bangunan yang menjadi sebab dia masuk surga. Bisa jadi dia menjadi tukang bangunan tetapi membangun masjid-masjid Allah, membangun tempat-tempat mulia, peribadatan-peribadatan, madrasah-madrasah, tahfidz-tahfidzul Quran. Apa salahnya anak kita seperti kita? Gak boleh kita beranggapan buruk apa yang kita jalani dan meletakkan cita-cita berat pada anak kita yang dia nggak sanggup. Kok aku nggak boleh seperti ayah? Sehingga anak tersebut pun dia berusaha, jatuhnya belum tentu benar, tetapi kebanyakan mereka tertekan karena tidak ingin seperti ayah yang menjadi tukang bangunan. Jangan begitu. Berbaik sangkalah pada Allah tentang masa depan anak. Berdoalah kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh, dan ajak anak kita ini mendekati bakatnya. Bakatnya apa? Bakatnya, contohnya, dia suka main lempar lembing atau lempar batu yang mengenai pohon-pohon atau buah apel. Ajari dia menembak, ajari dia bermain pedang. Nah, barakallahu fikum. Itu menjadi bakatnya dia nanti ketika dia besar.
dia akan bisa pandai menjadi seorang yang pandai menembak. Kalau dia suka dengan menggali, ajarkan dia tukang bangunan, arsitektur. Tidak harus menjadi pelakunya, tapi menjadi orang yang bisa memikirkan bangunan menjadi kuat. Kalau dia suka menulis, berarti dia seorang calon penulis. Apalagi suka membaca, tujuannya udah jelas, bisa jadi menjadi seorang ulama, ahli sunnati wal jamaah. Jadi dekatkan anak kita pada bakatnya. Kalau kita aja nggak pernah mencegahnya dari main handphone, tapi kita menyuruh dia untuk lebih baik daripada ayahnya, apa tidak kezaliman pada anak ini? Sementara dia saja tidak bisa mencegah anaknya dari main handphone. Dia ingin kerja sesukanya, kerja dengan semau-maunya, ya. Jangan ganggu aku sedang kerja. Ya, kerjanya bisa jadi dari pagi sampai malam. Anaknya di rumah disediain dengan televisi dan handphone, tetapi dia menuntut agar anaknya itu lebih baik daripada dia. Justru lebih baik kamu daripada anakmu hari ini, karena kamu masa kecilmu nggak sibuk dengan handphone. Kamu mainnya seperti main-main zaman dulu, main citung, peta umpet, ya, main patok lele. Lebih baik daripada anakmu sekarang. Ya, jadi jangan meletakkan pada anak suatu beban dari kecil yang dia tidak sanggup menerimanya. Ustaz, kalau anak saya sekolah di tahfidz, jadi apa nanti kalau besar? Ini penghinaan kepada Al-Quran bahasa seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Penghinaan terhadap syariat. Apakah kalau anakmu sekolah di luar tahfidzul Quran sudah jelas nanti akan jadi sarjana? Dan apakah setelah anakmu katakanlah benar-benar jadi sarjana, mendapatkan pekerjaan sesuai yang kamu mau? Betapa banyak orang-orang yang ketika menjadi sarjana hari ini di wisuda, besok meninggal dunia, belum sempat beramal tuh anak. Sekolahnya lahwal hadis, bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan, tanpa ada hijab, tanpa ada batasan. Nah, barakallahu fikum. Dia berpikir hari ini adalah masa muda, masa senang, poya-poya, nanti tua baru beramal. Belum sempat beramal tuh anak, selesai wisuda mati. Maka jangan pernah berpikir bahwa belajar Al-Quran pasti miskin, belajar Al-Quran pasti kere, belajar Al-Quran pasti menjadi seorang yang lemah. La ya akhi, jadikan, buktikan anak-anakmu yang sekarang di pondok tahfidz ini menjadi sarjana, menjadi master, bahkan menjadi doktor, agar dia bisa memimpin dunia dan akhiratnya kepada Allah dengan lebih baik. Jangan remehkan ahli sunnah yang belajar Al-Quran. Meskipun kalian dalam keadaan lemah ekonomi, tapi jadikanlah anak-anak kalian menjadi sarjana-sarjana Quran, master-master Quran, doktor-doktor Quran, dan kalian tersemangati dengan itu dan kalian menikmati kehidupan itu. Jadi jangan remehkan orang yang belajar Al-Quran. Selanjutnya, Islam sangat memperhatikan perihal waktu, karena waktu adalah kehidupan. Islam juga menekankan keselamatan fisik, sebab dapat membantu menyempurnakan agama. Ingat ya ikhwan, ada waktu-waktu di mana antum harus istirahat. Contohnya anak-anak antum itu kalau bisa istirahat siang lah. Jangan sampai anak antum itu tidak istirahat siang hari, karena istirahat siang itu membantunya dalam ketaatan kemudian. Banyak cerita, banyak hadis, banyak kisah tentang hebatnya tidur siang. Faina syaitana la tuqayyidu, karena setan itu tidak pernah tidur siang, maka tidur sianglah kalian. Kemudian dunia ini ladang untuk istirahat, dunia ini ladang untuk akhirat. Oleh karena itu diwajibkan membekali diri dengan ketakwaan dan manfaatkan nikmat Allah untuk taat kepadanya. Jadi dunia ini adalah ladang untuk akhirat ya. Ad-dunya majra'atul akhirah.
Dunia ini adalah sawah ladang untuk akhirat. Maka gunakanlah nikmat itu untuk bertakwa kepada Allah dan jangan digunakan untuk memaksiati Allah. Yang terakhir, cara mensyukuri nikmat Allah itu dengan menggunakannya untuk ketaatan kepadanya. Jadi bersyukur kepada Allah itu dengan meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepadanya. Antum berniat mau umroh, niat saja. Nanti antum tiba-tiba dapat itu uang untuk umroh tanpa disengaja. Ya, beli tiket jauh-jauh hari sebelum 3 bulan atau 6 bulan mau berangkat, beli tiket yang murah. Nah, setelah dapat tiketnya, kerja lagi untuk beli visa. Setelah dapat visa, kerja lagi untuk bisa mendaftar Siskopatum. Setelah itu antum berangkat, tinggal 1-2 bulan lagi belum punya uang, antum doa pada Allah, nanti dapat, bahkan lebih daripada yang kamu duga. Nah, barakallahu fikum. Allah Maha Kaya dan Allah tempat kita memohon dan meminta pertolongan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.